Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan karuniakan, serta kesempatan kami boleh menjalani hari-hari kami. Terima kasih karena kami boleh mengawali hari ini bersama dengan Tuhan, dengan berdoa, membaca, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau bersama dengan kami, Engkau berkarya di dalam hati kami, dan setiap benih firman yang Kau taburkan terpatri dalam hidup kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami membuka hati kami, bersedia untuk diajar, dididik oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama membuka Injil Matius 6 ayat yang pertama sampai keempat. Matius 6 ayat yang pertama sampai keempat. Izinkan saya membacakan bagi kita sekalian Matius 6 ayat yang pertama sampai keempat tertulis demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Saudara sekalian, siapa yang tidak senang mendapat sanjungan atau pujian dari orang lain? Semua orang, termasuk kita, pasti suka disanjung, suka menerima pujian dari orang lain. Bahkan ada beberapa orang yang rela melakukan apapun demi mendapatkan sanjungan atau pujian dari orang lain. Karena itu jangan heran, demi mendapatkan sanjungan beberapa orang suka menampilkan perbuatan baik, memberi sedekah di muka umum. Bahkan ada beberapa yang dengan sengaja mengundang pewarta berita, wartawan, media massa saat mereka melakukan perbuatan baik. Tujuannya tidak lain supaya orang melihat perbuatan baik yang dilakukannya, lalu memberikan pujian pada dia. Nah, menjadi pertanyaan, apakah tindakan seperti ini salah? Saudara, menjawab pertanyaan ini bukan hal yang mudah, karena di satu sisi kita harus berbuat baik, sekaligus juga mengapresiasi orang-orang yang suka berbuat baik. Tapi di sisi lain, Tuhan menghendaki agar perbuatan baik dilakukan dengan motivasi yang benar, bukan motivasi yang salah. Nah, hal ini yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat yang pertama sampai keempat. Dalam Matius 6 ayat yang pertama, Tuhan Yesus berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Dalam bahasa Yunani, Tuhan Yesus menggunakan kata yang sama untuk frasa kewajiban agama dengan frasa hidup keagamaan dalam Matius 5 ayat yang ke-20.
yaitu kata dikaiosune yang berarti kebenaran. Namun kalau kita melihat konteks kalimatnya, kedua kata itu punya arti yang berbeda. Dalam Matius 5 ayat yang ke-20, kata dikaiosune diartikan sebagai kebenaran secara moral. Sedangkan dalam Matius 6 ayat yang pertama, kata dikaiosune diartikan sebagai kebenaran secara ritual, memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Karena itu dalam Alkitab Bahasa Indonesia terbitan LAI, kata dikaiosune diterjemahkan menjadi kewajiban agama dalam Matius 6 ayat yang pertama dan hidup keagamaan dalam Matius 5 ayat yang ke-20. Namun meski kedua kata ini diterjemahkan berbeda, yang satu kewajiban agama, yang lain hidup keagamaan, tetapi keduanya berkaitan erat karena berasal dari satu kata yang sama, yakni kata dikaiosune. Hal ini seakan disengaja oleh Tuhan untuk menegaskan bahwa Dia menghendaki umatnya untuk hidup dalam kebenaran, baik secara moral, artinya tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh, dan seterusnya, maupun juga secara ritual dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dia menghendaki agar umatnya hidup dalam keadaan baik saat berada dalam tembok gereja, kita beribadah secara ritual, maupun saat berada di luar tembok gereja dalam keseharian kita. Nah, penekanan secara berlebihan pada salah satu kebenaran, baik itu ritual atau moral, membuat kita menjadi pribadi yang munafik, bermuka dua. Karena itu, kita harus menjaga kedua aspek dari hidup kita dengan baik. Nah, kini menjadi pertanyaan, apakah kita sudah menjaga kedua aspek hidup kita itu dengan baik? Nah, berkaitan dengan hal ini, Tuhan Yesus melanjutkan khotbahnya dengan membahas 3 hal, yaitu sedekah, puasa, dan doa. Dan dalam Matius 6 ayat yang pertama sampai ke-4, secara khusus Tuhan membahas tentang memberi sedekah. Nah, saudara, bicara tentang sedekah, saat itu memberi sedekah merupakan salah satu kewajiban agama yang sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus tidak mendorong para pendengarnya saat itu untuk memberi sedekah, karena mereka sudah terbiasa memberi sedekah. Tetapi Tuhan dalam perikop ini membahas tentang bagaimana memberi sedekah yang baik. Dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mendorong para pendengarnya agar mereka memberi sedekah dengan ketulusan. Nah, saudara, memberi sedekah dengan hati yang tulus berarti memberi bukan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain, tetapi memberi dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan dan untuk menolong sesama yang berkekurangan. Matius 6 ayat yang kedua sampai ke-4. Karena itu Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk memberi sedekah di muka umum. Sebaliknya Tuhan mendorong murid-muridnya untuk memberi sedekah secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, agar tidak diketahui oleh siapapun, sehingga kita terhindar dari godaan untuk memberi dengan mencari pujian atau sanjungan. Bahkan demi tujuan itu Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Tentu saja kalimat ini harus dihayati sebagai sebuah kiasan, di mana Tuhan ingin mendorong murid-muridnya termasuk kita, agar kita memberi dengan hati yang tulus, bukan untuk mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain, tetapi melakukan sebagai wujud cinta kepada Tuhan dan kepedulian kepada sesama. Nah, kini menjadi pertanyaan adalah, apakah selama ini
kita sudah menjaga hati kita dengan baik? Apakah ketika kita memberikan bantuan sedekah kepada orang lain, kita memberi demi mengasihi Tuhan dan sesama, atau demi mencari kepentingan pribadi? Tuhan Yesus melalui nasihat ini sangat mengatakan bahwa Dia menginginkan murid-muridnya termasuk kita agar memberi sedekah sebagai wujud cinta kepada Tuhan dan sesama, bukan untuk mencari kredit bagi diri kita sendiri. Karena itu, mari kita giat dalam berbagi kebaikan, giat untuk memberi sedekah, memberi bantuan kepada orang lain. Karena kita sudah diberkati dan menerima begitu banyak berkat dari Tuhan. Dan mari kita melakukan dengan hati yang tulus, agar nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang mengalami berkat Tuhan melalui perbuatan baik yang kita lakukan. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama saat ini, yang mengingatkan kami tentang ketulusan dalam memberikan berkat atau menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, ampuni kami apabila ada motivasi-motivasi yang tidak benar ketika kami mengulurkan tangan bagi sesama kami. Dan tolonglah kami agar kami bisa melakukan dengan hati yang tulus, hati yang benar bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan sesama. Bimbing dan sertai kami semua ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing, untuk usaha pekerjaan kami, Allah berkati. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami dalam studi, Tuhan yang pimpin dan sertai, agar mereka bisa meraih prestasi untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa bersama untuk keluarga kami, berikan damai dan sukacita. Berdoa juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan yang menjamah, memulihkan. Kami juga berdoa bersama untuk setiap kami, Tuhan telah memberikan kepada kami kesehatan yang baik, agar kami boleh giat berkarya untuk Tuhan. Berkati juga untuk gereja Tuhan, GKI Kutisari Indah, Allah yang terus memimpin menyertai jemaat-Mu agar boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan dimampukan untuk mengerjakan misi Allah di tengah dunia ini. Dan berkati juga untuk bangsa negara kami, Allah yang berkasih karunia menolong dan memimpin Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami, yang terbaik Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Pemurah kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Kasih Tuhan mengiringi langkah-langkah hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.